Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sekarang akan melakukan absensi ya. Apakah ada yang absen hari ini? Nihil, Bu. Bagus, semuanya pada rajin-rajin ya. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Sudah, Bu. Jangan sampai mengantuk ya, tetap semangat. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian. Apakah pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan sama dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia? Tidak, Bu. Benar, Yuli. Nah, jika pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu berbeda dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia, lalu apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Yang bisa menjawab, silakan angkat tangannya. Saya, Bu. Ya, silakan Yeni. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif dan irreversibel. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dengan perkecambahan. Betul sekali Yeni. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dengan harapan setelah pertemuan hari ini kalian dapat menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, serta kalian dapat menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Baik, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama-tama, Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kemudian, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Setelah itu, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan LKPD. Lalu setelah kalian melakukan diskusi, Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dan di akhir pelajaran, Ibu akan merangkum materi yang telah kita pelajari dan memberikan kalian tes. Langsung saja Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Silakan kalian simak penjelasan Ibu dengan baik ya. Seperti yang telah dikatakan ini tadi di awal, bahwa pertumbuhan adalah proses perubahan yang bersifat kuantitatif dan tidak dapat kembali ke asal atau irreversibel yang meliputi pertambahan volume dan pertumbuhan massa. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses yang bersifat kualitatif yang berhubungan dengan kematangan yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif dan sistematik. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu diawali dari perkecambahan. Nah, itu tadi penjelasan Ibu mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Setelah Ibu ingin bertanya pada kalian, apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Yang bisa menjawab, silakan angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silakan jawab. Faktor internal dan eksternal, Bu. Sudah benar ya jawaban yang disampaikan oleh Yola. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada dua. Yang pertama itu faktor internal. Dan yang kedua itu faktor eksternal. Sekarang Ibu ingin bertanya lagi. Apa saja faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Ibu akan menunjuk salah satu siswa. Silakan Yuni menjawab pertanyaan Ibu. Hormon, Bu. Benar sekali Yuni. Jadi faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang pertama itu gen. Gen adalah materi atau substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk kepada anaknya. Kemudian yang kedua itu hormon. Hormon adalah zat yang dihasilkan oleh makhluk hidup yang berfungsi untuk mengendalikan fungsi di dalam tubuh makhluk hidup. Sedangkan untuk faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, yang pertama yaitu nutrisi atau makanan. Kemudian yang kedua yaitu suhu. Yang ketiga itu cahaya. Dan yang keempat yaitu air.
Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang siswa untuk mendiskusikan LKPD. Apakah semuanya sudah mendapatkan kelompok? Sudah, Bu. Baik, jika sudah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD dan juga tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap dan juga tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat terang untuk membantu kalian dalam menjawab permasalahan yang terdapat di dalam LKPD. Apakah semuanya sudah mendapatkan LKPD dan tanaman kacang hijau? Sudah, Bu. Baik, jika sudah, sekarang kalian bisa mulai melakukan diskusi dan Ibu berikan waktu selama 15 menit. Untuk ini, apakah mengalami permasalahan? Tidak, Bu. Jika tidak, silakan dilanjutkan diskusinya ya, agar tugasnya ini cepat selesai. Untuk Yuni, coba fokus dalam mengerjakan tugas diskusinya ya, dan jangan bercanda, karena Ibu lihat dari tadi Yuni bercanda selama diskusi berlangsung. Ya, Bu. Baik, karena waktu diskusi telah selesai, sekarang Ibu meminta salah satu dari kalian untuk menyampaikan hasil diskusi atau pendapatnya di depan kelas. Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menyampaikannya. Silakan Yuni menyampaikan hasil diskusinya atau pendapatnya di depan kelas. Tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap tumbuh lebih panjang daripada normalnya. Peristiwa itu terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Sedangkan tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat terang tumbuh lebih pendek dibandingkan yang diletakkan di tempat gelap. Peristiwa ini juga dipengaruhi oleh hormon auksin. Faktor yang menyebabkan perbedaan pertumbuhan ini diantaranya yaitu faktor cahaya, faktor suhu, serta faktor air dan juga nutrisi. Bagus sekali ya jawaban yang disampaikan oleh Yuni. Sekarang Yuni bisa kembali ke tempat duduknya. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai perbedaan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan bersifat irreversibel, sedangkan perkembangan itu bersifat reversibel. Kemudian tumbuhan itu bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan itu bersifat kualitatif. Itulah tadi penjelasan materi dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan menutup pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya Ibu meminta bantuan dari kalian untuk merangkum materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Sekarang kalian keluarkan kertas karena Ibu akan memberikan tes kecil kepada kalian. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu kalian. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari mengenai keanekaragaman hayati. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih.